Sekarang pakainya Google Form. Oke, itu udah ada link untuk pretest. Waktunya kurang lebih 10 sampai 12 menit ya. Kita nanti sesuaikan aja. Karena 13.38 berarti kita nanti bisa mulai jam 13.50.
Ada yang baru masuk ya? Jadinya full 10 orang ya kelas ini ya? Yang baru masuk siapa? Marni? Kori, Kak. Kori, udah dapat linknya belum? Belum, Kak. Udah saya kirim ya, Kori ya, Sok di Mangga grup Kori. di chatnya. Oke, sama-sama. Punten Kang Farhan, kayaknya ada yang baru datang lagi deh. Berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, jadi full ya. Waalaikumsalam. Subhanallah. Alhamdulillah kalau kuliah. Alhamdulillah. Sok Kita Mangga ada Kang. tanggung nih, kualitas udah mau beres. Gak apa-apa, saya kirim aja dulu ya, barangkali mau ngerjain juga. Oke.
Oke, kayaknya waktunya udah cukup ya. Udah nyampe 13.50. Saya coba cek dulu teman-teman semuanya udah pada beres. Ya, Kak baru buka. Beres, Kang. Oke, nggak apa-apa tuh ya, Nur Fadila ya. Wayahna kita udah mau mulai soalnya ya. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu teman-teman sekarang kita coba bahas soal-soal yang tadi ada di pretest. Plus nanti akan coba tampilin juga beberapa soal-soal tambahan yang tadi nggak ada di pretest gitu. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 9 soal. Tadi soal pretest ada 5, berarti ada 4 soal tambahan nanti ya. Oke, Akang coba share screen ya. Nanti coba dilihat apakah tampilnya bagus atau enggak. Oke, coba dicek dulu. Ada yang bermasalah nggak buat tampilan layarnya? Kelihatan semuanya? Kelihatan, Kang. Oke, kita mulai ya. Jadi sekarang kita bahasnya tentang matematika dasar. Meskipun mungkin kalau matematika dasar itu kan luas banget. Sebenarnya kalau matematika dasar itu mencakup di dalamnya ada aljabar, terus ada juga persamaan kuadrat, ada matriks, kalau yang masih ingat tentang matriks, dan lain-lain. Nah, cuman sekarang kita coba persempit dulu, kita fokus ke beberapa tipe-tipe soal. Oh iya, nanti kalau misalkan emang saya cara ngomongnya cepat, atau cara ngajarnya, mungkin nanti ke teman-teman ada yang nggak paham, nggak apa-apa, di tengah-tengah nanti langsung potong aja buat nanya. Oke, jadi nggak harus nunggu beres satu soal. Kalau emang ada nggak dipahami, langsung ditanyakan aja. Kita mulai ya. Nah, tadi soal pertama itu yang seperti ini. Oke, ada masalah nggak tadi buat ngerjain soal yang ini? Atau benar semua? Ada yang benar nggak tadi nomor 1 nih? Yang jawabnya benar gitu. Oh, nggak ada yang benar tadi jawabannya? Itu kayaknya nih. Salah kan? Suaranya nggak masuk ya? Cek, suara saya nggak masuk ya? Masuk, Kang. Masukkan. Tadi di awal agak putus-putus Oh, tadi ya. masuk, oke. Oh iya. Saya tuh biasanya kalau ngajar di Zoom gini beberapa kali suka nanya di tengah-tengah ya. Buat Mas nih, kita mulai. Yang pertama, di sini kalau kita lihat ada syarat-syaratnya ya. Syarat yang pertama adalah X-nya lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Oh ya, mohon maaf, ini saya matikan kameranya soalnya di belakang banyak yang lewat ya. Jadi saya matikan aja kameranya biar teman-teman juga bisa fokus ke layar. Tadi juga sempat kelihatan ya. Oke, yang pertama, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Yang P-nya 1 min X kuadrat, di bawahnya 1 min X pangkat 4, di bawahnya 1 min X kuadrat. Oke, teman-teman ingat nggak ada rumus yang kayak gini nih? Yang kalau misalkan kita punya, sorry nih, nulisnya agak susah ya. Misalkan kita punya, susah. Misalkan kita punya ada A dipangkatkan 2, dikurang dengan B pangkat 2, itu kalau kita jabarkan bisa jadi apa? Ingat nggak? A dikurangi dengan B dikali dengan A ditambah dengan B. gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang di atas itu sama kayak gitu dia. Ada 1 sama min X pangkat 4. Nah, perhatikan bentuk yang P itu akan saya ubah di X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat. Oke, kenapa bisa seperti ini? Karena kalau kita kalikan, 1 dikali 1 jadinya 1. Nah, sedangkan X kuadrat kalau kita kalikan dengan X kuadrat, maka akan jadinya X pangkat 4. Oke ya. Di bawahnya nggak diuraikan juga, Kang. Sengaja.
Sengaja di bawahnya saya nggak uraikan supaya apa? Supaya nanti ketemu pasangan yang sama. Kan enak tuh kalau udah ada yang sama kan bentuk pembagian, tinggal kita coret aja. Kan ini udah aman nih, ini bisa kita coret, sama ini juga bisa kita coret. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya tinggal 1 ditambah X pangkat 2. Oke, itu untuk yang untuk yang P-nya. Nah, berikutnya kita berarti kan oleh bentuk lebih sederhananya ya. Kalau P itu sama dengan 1 plus X kuadrat yang ini. Dan Q-nya mah tadi udah sederhana sih dia dari awal. Q-nya sama dengan 2 plus X. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan syarat yang ini. Yang X-nya berada di antara 1 dan 2. Kalau X berada di antara 1 dan 2, otomatis angkanya pasti koma-komaan ya. Bisa 1, bisa misalkan 1,1, bisa 1,2, bisa 1,3, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di sini, kita coba pilih dulu beberapa nilai X yang ada di antara 1 dan 2. Ya, paling minimal ujinya 2 lah. Tapi jangan 1 ya. Jangan hanya 1 angka aja, kita ujinya harus 2 angka. Yang pertama, misalkan kita pilih X-nya sama dengan 1,1. Ini memenuhi syarat ya, di antara 1 dan 2. Nah, angka ini kita apakan? Angka ini kita bakal masukkan ke P1 ditambah, kenapa 1,1 kuadrat? Karena tadi di sini 1 plus X kuadrat, jadi kita ganti X-nya menjadi 1,1. Oke. Nah, 1,1 dikuadratin, anggap saja dengan 11 deh. 11 kalau kita kuadratin itu berapa? 121. 121. Karena ada komanya, berarti nanti komanya jadi ada 2 nih. Jadi 1,21. Oke, sama dengan 2,21. Terus yang Q. Q-nya sama dengan 2 ditambah 1,1. Jelas karena bentuknya emang dari awal udah cuma 2 tambah X aja. Jadi kalau kita tambahkan 3,1. Nah, dari informasi ini kita bakal dapat sesuatu kan? Lihat deh, antara nilai P sama nilai Q-nya. Lebih gedean yang mana? Lebih gede yang? Yang Q. Q. Oke, sekarang kita tulis dulu ya sementara aja. Kita tulis bahwa P-nya itu lebih kecil daripada Q. Oke, nah sekarang, tapi belum cukup nih. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru langsung uji. Oh, Kang, berarti jawabannya yang B. Oke, tenang dulu. Kita coba uji minimal 2 angka. Sekarang kita coba ambil angka yang mepet kedua. Mepet kedua itu bisa ngambilnya 1,9 ya. Jadi kita akan uji, di mana kalau X-nya itu sama dengan 1,9. Oke, jadinya P sama dengan 1 ditambah 1,9 dipangkatin 2. Jelas ya, rumusnya masih sama, masih yang tadi 1 plus X kuadrat. Terus tinggal kita kuadratin, 1,9 dikuadratin jadi berapa? Ayo ngitung. Berapa? 3,61. 3,61, benar. Yang jelas belakangnya 1 ya. Ya. Jadi 1 ditambah 3,61. Ditambahkan, jadinya, oh salah nih, bukan 3. Harusnya 4 ya. Sebentar. Kita edit aja. Ini harusnya 4,61. Oke. Terus kita lihat yang Q-nya gimana. Q-nya sama dengan 2,191. Sehingga dapat 191 aja ya. Cuma 19 ini enggak ada. Berarti dapatnya 3,19. Nah, dari sini kalau kita lihat antara P sama Q-nya gedean yang mana? P. Gedean yang P. Oke, jadi kita tulis di sini P lebih besar dari Q. Sekarang pertanyaannya, jadi jawaban yang benar yang mana dong? Yang D. Yang D. Gitu ya. Kalau misalkan emang ada dua nilai seperti ini, berarti dua-duanya nggak ada yang benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Tadi jawabannya D nggak kalian? Enggak. Bukan D tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak buat nomor 1 ini? Masukin ke grup yang baru yang Aman? Berarti Kak kalau kayak gini
harus nyobain, nggak boleh cuma satu angka ya Kak? Misalnya udah Iya, dapet benar. langsung ini Harus langsung ngujinya 2 dipilih, angka. nggak boleh kayak gitu ya Kak? Kenapa? Maksudnya nggak boleh misalnya udah dapet jawabannya lebih besar atau lebih kecil langsung dipilih yang itu, harus nyoba dulu lebih Kalau dari bisa sih coba seangka. dulu. Benar, minimal 2 angka lah dicobanya. Karena kan tadi terbukti kalau kita nyoba cuma 1, oh ternyata masih ada kemungkinan dia buat salah gitu. Oke, sekarang kita coba ke nomor 2 ya. Oh ya, BTW nanti nih muncul lagi di post test ya. Cuman beda angka aja. Oke, sekarang kita coba ke nomor 2. Oke, harga 1 buku dan 1 pensil adalah 35.000. Saya yakin sih mayoritas dari teman-teman pada bisa ya. Ini soal SMP. Kalau selisih itu berarti pengurangan. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P-nya 20.000, Q adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Kalau ada kata atau berarti hanya memilih ya. Bisa buku atau bisa pensil. Oke, sekarang kita coba cek. Langsung aja kita pakai tulisannya. Pakai apa? Nggak usah pakai simbol-simbol. 1 buku ditambah 1 pensil sama dengan 35.000. Jadinya, terus yang kedua ada selisih. Kalau selisih berarti pengurangan ya. Pengurangannya berarti 1 buku dikurangi 1 pensil sama dengan 5.000. Oke, ini bebas teman-teman, boleh dikurangin, boleh juga ditambahin. Akang di sini milihnya ditambah aja. Ditambah supaya nanti yang ini bisa habis, yang 1 pensil sama 1 pensil juga bisa habis. Jadinya dapat 2 buku sama dengan 40.000. Kalau 2 buku 40.000, otomatis 1 bukunya harganya 20.000. Oke, 1 bukunya harganya sama dengan 20.000. Gitu ya. Nah, kalau bukunya 20.000, langsung deh. Kalau gitu harga pensilnya berapa dong? Berapa harga pensilnya? 15. 15.000, oke. Jadinya 1 pensil sama dengan 15.000. Nah, sekarang kita lihat, berarti nilai Q-nya berapa dong? Q adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Oke, berarti jumlah uang minimal yang bisa dia pakai adalah 15.000 gitu. Karena nggak harus yang 20.000 karena kan dianya memilih gitu. Berarti otomatis yang kita pilih adalah P lebih besar daripada Q gitu. Karena P-nya 20.000. Oke, ada pertanyaan buat nomor 2? Insya Allah lancar ya, aman ya untuk nomor 2. Iya, Kang. Oke, nah sekarang kita coba lihat lagi soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini tentang statistika ya. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oh ya, sebelumnya mau nanya dulu, ini suara proyek ngeganggu nggak buat kalian? Enggak, Kang. Enggak ya? Oke, Ya. oke. Hanya ngecek aja takutnya jadi nggak fokus suaranya. Oke, sekarang kita coba cek dulu. Pertama kita coba olah. Misalkan 3 bilangannya kan kita belum tahu. Kalau gitu kita misalin aja. 3 bilangannya adalah A, B, sama C. Nah, terus kita olah nih. Ada kata-kata yang pertama, tadi mana ini? Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Berarti rata-rata dari A, B, sama C-nya gitu ya. Kalau rata-rata tuh gimana nyarinya? Ditambahin, dibagi dengan? Jumlah. Nah, dibagi terus dibagi dengan banyak angkanya. Nah, teman-teman mesti bedain apa bedanya jumlah sama banyak. Kalau angka 1, 2, sama 3 ini jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 6. Kalau banyaknya ada 3. Gitu ya. Nah, ini penting juga nih karena biasanya kan suka ada soal yang dia tuh nggak nampilin simbol, tapi nampilinnya cuma kata-kata aja.
gitu. Seperti kayak kalau selisih ya otomatis itu pengurangan, kalau jumlah berarti otomatis dia pertambahan. Oke, berikutnya kita langsung aja nih. Berarti kan tadi kita lihat rata-ratanya 7, artinya A tambah B tambah C dibagi dengan banyak angkanya, yaitu 3, itu sama dengan 7. Tinggal yang 3 ini bisa kita geser ke kanan ya, jadinya dikali. Awalnya dia dibagi jadi dikali. Berarti A tambah B tambah C-nya sama dengan 21. Oke, itu kita simpan dulu aja pernyataannya. Sekarang kita coba olah keterangan yang kedua. Di sini dibilang, jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Berarti selain A tambah B, A, B sama C, ada bilangan baru yaitu bilangan X. Nah, sehingga sekarang kalau kita masukin ke rata-ratanya, jadi rata-ratanya sekarang bukan lagi A tambah B tambah C bagi 3, bukan juga A tambah B tambah C plus X bagi 3, tapi sekarang baginya bagi 4. Kayak jadinya kayak gini. Anggaplah ini X barnya ya. X bar itu simbol untuk rata-rata. A tambah B tambah C tambah X dibagi 4. Tadi tinggal kita masukin aja. Ada keterangan kan A plus B plus C-nya sama dengan 21. Nah, di sini juga ada. Berarti ini bisa kita ganti menjadi angka tadi 21. Jadinya X sama dengan 21 ditambah X. Oke, sekarang kita main logika ya. Katanya kan X-nya ini pengennya jadi bilangan asli. Oke. Kalau X-nya bilangan asli itu kan bilangan-bilangan bulat ya yang positif kayak 1, 2, 3, 4. Intinya mah bukan bilangan koma aja. Sedangkan di sini dibagi 4. Nah, berarti kan otomatis harusnya 21 plus X ini bilangan kelipatan 4. Ya enggak? Yang di atas ini. Yang 21 plus X itu harus bilangan kelipatan 4. Maka 21 plus X-nya harus kelipatan 4. Kenapa kayak gitu? Contoh aja misalkan kalau 12 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Kalau 13 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa. Berarti syaratnya adalah 21 plus X-nya harus kelipatan 4. Coba ya. 21 tambah berapa yang jadi kelipatan 4? Tambah 3. Tambah 3. Selain tambah 3 tambah berapa lagi? Tambah 7. Tambah 7. Tinggal tambah 4 aja kan ya. Tambah 7, tambah 11, tambah 15, dan seterusnya 3, 7, 11, dan lain-lain. Di sini Q-nya sama dengan 3 nih, udah ada. Terus P adalah nilai X terkecil yang mungkin. Berarti P-nya berapa? 3. 3, gitu. Oke. Jadi 3 ya. Ini jadi jawabannya 3. Si P-nya. Oke. Sok mangga bisa mau catat dulu. Ini mah lama karena jelas ya. Kalau di UTBK-nya mah mungkin bisa jadi 10 detik kalian mah ya. 10 detik langsung kejawab. 15 detik langsung kejawab. Oke, cukup? Kita coba lanjut ke nomor 4 ya. Atau masih nyatet nih kalian? Oke, enggak ya? Kalau lagi nyatet bilang aja ya. Nanti akan coba pause dulu aja. Apa nih? Oke. Sekarang kita ke soal nomor 4. Untuk membuat satu cangkir kopi, diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Logikanya gini, semakin banyak kopinya, semakin banyak creamernya atau semakin sedikit?
Kalau kopinya makin banyak, creamernya makin banyak atau makin dikit? Makin banyak ya? Banyak. Makin banyak. Anggap aja kalau misalkan jangan creamer deh, gula deh. Makin banyak kopinya berarti harus otomatis semakin banyak gulanya. Nah, semakin banyak kopi berarti semakin banyak creamer. Berarti kalau gitu dia namanya perbandingan yang senilai. Perbandingan senilai itu gimana? Misalkan di sini ada kopi sama ada creamer. Pertama kan di sini ada kalau kita gunakan 3 sendok kopi, berarti ada 2 sendok creamer. Berarti dia perbandingannya adalah 3:2. Nah, untuk temannya yang satu lagi, di sini kopinya 5 sendok, sedangkan creamernya A sendok. Berarti jadinya A/5 atau 5/A? 5/A. 5/A ya. Harus sejajar. Di sini kan kopi soalnya. Kopinya 5 sendok, berarti bagian atasnya 5. Nah, udah ini tinggal kita kaliin aja, kali silang aja. Dikali silang jadinya 3A sama dengan 10. Oke, udah tuh. Berarti udah beres nih. Kan ini 3A nih. Berarti ini jadinya 10 gitu. Tadi ini ada nggak di pretest tadi soalnya? Akang lupa. Ada, Kang. Ada. Kalian ngejawabnya bener nggak? Benar. Alhamdulillah. Oke, sip ya. Jadi jawabannya yang C. Kayaknya nggak ada masalah ya buat yang nomor 4 ini mah perbandingan yang biasa aja. Mau nanya, Ya, mangga. kan di sini itu perbandingan supaya kita tahu antara nentuin perbandingan senilai sama perbandingan tidak senilai. Oh ya, gini aja. Kalau misalkan senilai itu semakin banyak, maka yang sebelahnya juga semakin banyak. Nah, ada nggak Kang yang dia malah kebaliknya? Ada. Yang ini semakin banyak, malah sebelahnya semakin dikit. Misalkan kayak kita makan deh. Kamu kalau misalkan makan pizza nih, anggaplah makan pizza tuh, kamu bisa ngabisin 1 loyang pizza, itu dalam waktu, atau gini, misalkan 1 orang, itu bisa ngabisin pizza dalam waktu 1 jam misalnya, ya 1 jam. Ini punten ya, nulisnya nggak bagus nih. 1 jam. Nah, sekarang logikanya gini, kalau misalkan kalian makannya berdua, pizzanya makin cepat habis atau semakin lama habis? Makin cepat. Semakin cepat berarti kan si waktunya semakin dikit ya. Jadi 0,5 gitu. Ngerti? Nah, jadi semakin ini membesar, justru ini semakin mengecil. Gimana cara ngerjainnya, Kang? Misalkan, atau jangan pakai jam deh ya, kita pakainya satuan menit aja. Misalkan ini tadi berarti 60 menit, sedangkan yang ini berarti 30 menit. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita punya ada 6 orang, ini bakal habisnya dalam waktu berapa menit? Kita simbolkannya dengan X. Nah, bedanya tadi kalau misalkan di perbandingan senilai, kalau di perbandingan senilai kan dia dibagi. Oke. Kalau di berbalik nilai, dia justru dikali. Jadi misalkan gini, 1 jadinya 1 dikali dengan 60 itu sama dengan 6 dikali dengan X. Oke. Tinggal kita bagi aja 60 dengan 6-nya jadinya 10. Jadi X-nya sama dengan 10. Artinya maksudnya apa, Kang? Kalau 1 orang bisa ngabisin dalam 60 menit, berarti kalau 6 orang ngabisinnya dalam waktu 10 menit gitu. Logis nggak? Gitu ya. Jadi tadi Siti Nur Aziza ya? Iya, Kang. Oke, jadi gitu cara ngebedainnya. Kalau misalkan senilai, semakin banyak yang satu, yang lainnya juga semakin banyak. Kalau berbalik nilai atau tidak senilai, semakin yang kiri banyak, justru yang kanannya semakin sedikit. Dan sebaliknya, kalau yang kirinya semakin sedikit, yang kanannya justru semakin banyak gitu. Oke, sekarang kita coba lihat nomor 5. Nomor 5 ini, oke. 1 orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit.
Jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang, maka waktu penyortiran yang diperlukan adalah berapa menit? Ini pelan-pelan aja ya, karena dia ada 2 tingkat nih, kecepatan satu orang kan sama dengan 40 surat dalam waktu X menit. Oke, kita simbolkannya gini. V1 sama dengan 40 per X. Jadi maksudnya kecepatan satu orang, ini kecepatan satu orang sama dengan 40 per X. Terus, yang kedua dibilang apa lagi? Kalau misalkan disortirnya oleh 4 orang ya. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan. Gimana kalau tadi awalnya 1, sekarang jadi 4. Kecepatan 4 orang itu kan berarti 160 surat dalam waktu X menit. Betul nggak? Logis kan? Kalau satu orang aja bisa ngasilin yang 40 surat, berarti kalau 4 orang ya kali 4 dong, jadinya 160. Atau V4 sama dengan 40 dikali 4 dikali 40 per X. Jadi V. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang, maka waktu penyortiran yang diperlukan adalah berapa menit? Nah, sekarang inilah masuknya ke perbandingan nilainya. Semakin banyak surat, semakin banyak waktu kan pastinya. Oke. Nah, berarti perbandingannya gini. Kalau misalkan tadi 160 itu dalam waktu X menit, berarti dalam 280 surat kita simbolkan aja dengan T ya. Misalkan ini T. Dalam waktu T menit. Berarti nanti 160 per X itu sama dengan 280 dibagi dengan T. Ngerti? Atau kita tulisnya gini. Nah gitu. Jadi tadi kalau misalkan 160 surat itu udah habis dalam waktu X menit, ini oleh 4 orang ya. Ini sudah dalam format 4 orang. Udah tuh. Yang kita cari adalah nilai dari T-nya. Tapi nggak usah sampai angkanya banget, karena emang kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Tinggal kita tukar aja, T-nya ke sebelah sana, X-nya ke sebelah sana, tapi sekaligus 160-nya juga ke bawah. Jadi T-nya sama dengan, ngerti nggak? 280 dibagi 160 dikali dengan X. Kebayang? Kita tukar ya, tadi awalnya di atas jadi ke bawah, yang bawah jadinya ke atas. 280 dengan 160 masing-masing bisa kita bagi dengan 40. Jadinya berapa nih? 7/4. Oke, benar, 7/4. Jadi T-nya sama dengan 7/4X. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Ini mungkin agak banyak mikirnya nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Takutnya ada yang kurang jelas tadi. Gimana? Perlu diulang nggak atau udah bisa? Cukup, Kang. Cukup. Oke. Nah, ini sampai nomor 5 aja nih untuk yang tadi di pretestnya. Sekarang ada beberapa soal tambahan yang akan mau ngasih berkaitan dengan fungsi. Tahu fungsi ya? Yang kalau f(x) sama dengan sekian, 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 dicarinya f berapa, kayak gitu. Oke, kita coba misalkan, coba nomor 6-nya gini. Kalau kita punya f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5, berarti f6-nya berapa? Ini mah masih simpel ya. Tinggal kita ganti aja 36 tambah x-nya menjadi angka 1. 6. Betul?
Nah, jadi di sini jadinya 6 kuadrat ditambah 5, jadi sama dengan 41. Oke, nah sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? Soal yang keduanya. Kalau kita punya f, x tambah 2 sama dengan x kuadrat tambah 5, maka f6-nya sama dengan berapa? Nah, ini tipe-tipe soal UTBK nih. Biasanya suka banyak yang kejebak juga, jawabnya 41. Padahal jawabannya bukan 41 nih, yang nomor 7. Coba ya, kita lihat di sebelah kanan. Kalau kita punya fx sama dengan fx tambah 2 sama dengan x kuadrat tambah 5, f6-nya sama dengan berapa? Udah kelihatan. Nah, ternyata gini teman-teman. Jadi yang kita ganti itu di sini adalah x-nya menyesuaikan dengan angka di sini. Tapi di sini kan x tambah 2-nya jadi 6 ya. Bukan jadi, maksudnya bukan x-nya yang jadi 6. Maka x di sini pun nggak bisa kita ganti dengan 6 seperti yang tadi. Paham nggak maksudnya? Nah, gimana caranya biar nyesuaiin? Kalau gitu kita coba cari bentuk angka supaya bentuknya menjadi bla 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 tambah 2. Tapi hasilnya tetap 6. Coba kita tebak. Berapa tambah 2 yang jadinya 6? 4. 4 ya. Oke, jadinya di sini f 4 tambah 2 sama dengan, nah ini baru nih. X-nya bisa kita gantinya menjadi 4 gitu. Nah, jadi ini pun sama. Yang X-nya justru nanti kita akan gantinya menjadi 4. Jadinya 4 kuadrat ditambah 5. Oke. Jadi hasilnya sama dengan 21. Paham maksudnya? Oh, berarti Kak ini sama aja kayak X Atau plus kalau 2 misalkan pun sama kalian dengan 6. juga mau. Nah, benar. Jadi bisa juga kita pakainya gini nih. Kalau misalkan X ditambah 2 itu sama dengan 6, maka X-nya berapa? Jadi X-nya sama dengan 4. Nah, berarti nanti yang di sini X-nya itu kita gantinya menjadi 4. Kayak gitu. Benar, logikanya kayak gitu juga menurut Fadilah. Oke. Nah, ini biasanya suka menjebak nih soal-soal kayak gini. Karena biasanya banyak orang yang buru-buru tuh. Karena ingatnya, oh apapun di dalam sini akan diganti menjadi X. Berarti langsung tuh jadinya 6 kuadrat tambah 5. Padahal mah beda. Gitu ya. Oke, kalau nyatetnya udah bilang ya. Udah nyatetnya? Udah, Kak. Oke. Sip, sekarang kita coba lihat nomor 8. Jadi ada 2 soal terakhir lagi. Soal nomor 8 kayak gini. Bentuknya udah agak lumayan rumit ya daripada yang tadi. Kalau kita punya F dalam kurung X tambah 3 per 2 sama dengan X kuadrat dikurangi 5, maka F6-nya sama dengan berapa? Sekali lagi teman-teman, kita nggak bisa langsung mengganti 6, X-nya ini menjadi 6, karena bentuknya beda ya. Kecuali di sini dalamnya emang X aja, baru bisa kita ganti jadinya 6. Sekarang kita coba cek ke kanan. Kita mau nyari bentuknya seperti ini, dan kita mau nyarinya F6. Oke, permasalahannya adalah kita belum tahu X-nya mau diganti dengan apa. Nah, logikanya sama seperti tadi yang logika disampaikan sama Nur Fadilah. Kita coba kerjakan di sebelah kanan ya. Jadi kita bakal misalin dulu bahwa yang ini, segini, itu sama dengan yang dalam kurung di sini. Alias sama dengan 6. Artinya, kita misalin bahwa X tambah 3 dibagi 2 itu sama dengan 6. Ya. Nah, ini tinggal kita kalikan aja ke sebelah kanan. Nanti jadinya X tambah 3 sama dengan 12. Berarti dapat dong X-nya sama dengan 9. Nah, ternyata kan terbukti ya bahwa X-nya itu kita gantinya bukan dengan 6, tapi malah dengan 9. Sekarang, tadi kalau ini kita ganti dengan 6, X-nya kita ganti dengan 9. Jadinya, kita masukin lagi ke persamaan awalnya. Jadi F6, tadi ini kita ganti menjadi 6, berarti X-nya diganti menjadi 9. Sehingga jadinya sama dengan 9 kuadrat
dikurangi 5. Oke. Jadi F6-nya sama dengan 81 kurang 5 berapa? 76. 76. Sip, dapat ya. Jadi F6-nya sama dengan 76. Ada pertanyaan buat yang nomor 8 ini? Takutnya masih kebolak-balik. Apa? Enggak, Kang. Enggak, oke. Kita coba buktikan ya. Coba kerjakan nomor 9. Biar seru tuh bagusnya tadi akan tutupin yang ini ya. Tapi udah nggak apa-apa. Ada yang udah nemu tuh jawabannya tuh. Kalem ya Hasya ya. Kalem. Min 4. Berapa? Min 4 bukan, Kak? Min 4. Yang lain dapat nggak min 4 juga? Iya, dapat. Kita Oke. Coba kita lihat ya cara pengerjaannya gimana. Sama kok dengan yang di atas tadi. Jadinya F10 per X tambah 1 sama dengan X kuadrat min 5X. Dicarinya F2, berarti di sebelah kanan kita misalinnya adalah 10 per X tambah 1 sama dengan 2. Oke, tinggal kita kalikan aja. Seperti itu, jadi 10 sama dengan 2 kali X plus 1. 2 sama 10-nya bisa habis, jadinya 5. Atau kita langsung balik aja. Jadi X plus 1 sama dengan 5. Jadinya X sama dengan 4. Atau sebenarnya kalau misalkan emang kalian suka nebak-nebak, bisa sih nebak-nebak aja. Tebak aja 10 bagi berapa yang jadinya 2? 5. Ya kan? Oh ya udah, berarti kalau gitu X tambah 1-nya 5. Jadi X-nya 4 gitu. Oke. Nah, tapi ini nih, Akang mau sampaikan juga. Akang sengaja tadi sini masukin ada opsinya 4, soalnya banyak orang yang udah kegirangan tuh pas sudah dapat yang ini. Oh, dapat nih hasilnya 4. Jadi pikirnya itu udah jawabannya. Padahal belum ya. Justru ini kita mesti masukkan lagi ke soal awalnya, sehingga jadinya F2 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 5 dikali 4. Atau 16 dikurangi 20, jadinya sama dengan negatif 4. Oke, sampai sini paham? Paham, Kang. Paham, Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi soalnya mah sudah sampai sini aja, sampai nomor 9. Nanti kita akan coba post test dulu. Kalau nanti masih ada waktu, kita coba bahas sedikit tentang post testnya. Ya, soal-soal yang mungkin bagi kalian agak susah, nanti kita akan coba bahas. Oke, boleh mangga kalau ada yang mau ditanyakan dulu nomor-nomor tadi juga sebelum kita ke post test. Kalau nggak ada, kita langsung ke post testnya. Cukup? Oke. Kang. Sip. Bentar ya. Saya coba buka dulu linknya. Oke, linknya udah saya kirim di chat. Silakan coba dikerjakan dulu. Waktunya masih sama ya, sekitar 15 menit. Mangga.
Oke, gimana? Udah pada selesai semuanya? Waktunya udah pas ya, 15 menit. Halo, Udah, Kang. udah pada beres belum? Kori udah. Udah? Udah, Kang. Oke, alhamdulillah. Apa nilainya? Ada yang benar 3 nggak? Minimal ada nggak? Bener 4. Oh, mantap. Benar 4. Sama aku juga. Bentar. Yang salahnya nomor berapa tuh Zirli sama Kori? Kori mah itu Kak terkecoh nomor 1. Oh, iya. Ya. Yang median. Oh, yang median. Iya. Oke. Yang lain kalau udah pada beres kita mau coba bahas beberapa soal ya. Tapi kalian pilih aja mau yang mana yang dibahasnya. Takutnya nggak cukup waktunya kan tinggal beberapa menit lagi. Menurut kalian soal mana yang kira-kira paling susah itu? Enggak Kang, gampang semua kok. Alhamdulillah tuh kalau gampang semua mah. Oke, teman-teman kita coba bahas ya. Mau bahas yang mana nih? Nomor berapa kalau kata kalian? Yang median, Kang. Yang median. Oke, kita bahas yang median ya. Soalnya tadi kayak gini kan? Ya. Iya. Kita lihat. Oke. Median dari 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan berikut? Ini lumayan panjang kalau kita jabarkannya, tapi intinya adalah Akang pengen kalian dapatin konsepnya. Bilangannya dari paling kecil ya, itu konsep untuk kita mencari nilai median. Jadi kalau kita urutkan 4, 5, 11, X, 16, 19, 22. Oh pas nih kan, X-nya di tengah-tengah, berarti emang dia mediannya. Nah kemudian dari sini X bar-nya tadi berapa? Dikasih tahu nggak X bar-nya? Nggak ada ya. Nah tapi X bar-nya berarti kita mesti cari sendiri dulu nih. Karena X bar itu kan tadi apa, jumlah data dibagi dengan banyak datanya. Ini semua kalau kita jumlahkan berarti 4 tambah 15, 4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16 sampai 22 dibaginya dengan ada 7 bilangan. Oke, berarti dibaginya dengan 7. Ya, nah sekarang kita tinggal jumlahkan aja semuanya. Semuanya kita jumlahkan jadinya coba ya 4 tambah 5 9, 9 tambah 11 20, 20 tambah 16 36, 36 ditambah 19 berapa? 36 tambah 19 55, 55 tambah 22 jadinya 7 55 tambah 22 jadinya 7 berapa tadi? Kan jadi lupa hitungannya ya. Coba. Oke, jawabannya 79 langsung aja ya. 79 ditambah X dibagi dengan 7. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kemungkinan dari angka-angka X itu bisa berapa aja sih kalau dia dari tengah-tengah antara 11 dan 16. Yang jelas nggak mungkin 11 sama 16 ya. Yang pertama bisa 12, terus 13. bisa 13,
14 sama 15. Jadi di sini bisa 12, 13, 14, atau 15. Nah, semua angka ini nanti kita bakal uji nih. Kita bakal uji, betul nggak dia itu lebih besar dari Ki, lebih kecil, atau sama dengan. Intinya mah X-nya berapa, nanti kita bandingkan dengan rata-rata datanya. Contoh ya, kalau kita ngambil 12, alias 12 itu sebagai P-nya karena dia X, kita masukkan langsung ke sini. Masukkan ke rumus rata-ratanya. Oke, kita masukin ke rumus rata-ratanya, jadi X bar-nya sama dengan 79 ditambah 12 dibagi 7. 91 dibagi 7, 91 bagi 7 berapa? 70, berarti 13 ya. Jadi X bar-nya sama dengan 13. Nah, kita lihat dari sini nih. X sama dengan 12, P-nya 12, Q-nya 13. Oke, berarti di sini kita dapat bahwa P-nya lebih kecil daripada Q. Nah, sekarang coba kita uji langsung ekstrim aja, ke yang 15. Jadi yang dari kiri langsung ke yang kanannya. Kalau 15 gimana? Masukin juga berarti sama 79 tambah 15, berapa tuh? 79 tambah 15. 94 ya. Jadinya 94 dibagi 7. 94 bagi 7 berapa teman-teman? Coba hitung dulu. Biar kalian biasanya hitung. Berapa koma deh, berapa koma? Berapa? 13, sekian-sekian ya. Jadi kita nggak tahu 13, berapanya. Yang jelas dia 13, sekian-sekian. Oh, Kang, ini PPT-nya soalnya. Oke, siap, nanti akan kirimin PPT-nya. Oke, terus mana lagi nih? Udah. Nah, berarti tapi ternyata di sini kita lihat antara pesta di sini P-nya lebih besar daripada Q. Ya kan? Berarti yang ini udah salah. Ini udah salah, yang ini udah jelas salah. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Gimana? Paham nggak maksudnya? Paham, Kang. Oke, alhamdulillah. Kita masih ada waktu nggak? Masih ada waktu nih. Mau bahas yang nomor berapa lagi? Yang nomor terakhir tadi bisa nggak? Yang terakhir, nomor 5. Iya, Kang, nomor 5. Oke, kita coba nomor 5 ya. Bentar. Oke, ini. Seorang dapat mengecat sebuah kamar dalam waktu 30 menit. Jika terdapat 6 kamar berukuran sama yang harus dicat oleh 5 orang, maka waktu pengecatan yang diperlukan adalah berapa menit? Ini tadi sama ya dengan soal yang tadi tentang surat-surat yang kalau dia mengarti apa? 1 orang berapa surat, kalau 4 orang berapa surat, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita coba dulu. Kecepatan 1 orang itu sama dengan 1 kamar dalam waktu 30 menit. Sesuai dengan soalnya ya. Kecepatan 1 orang atau seseorang itu sebuah berarti 1 kamar dalam waktu 30 menit. Nah, terus di sini terdapat 6 kamar dan harus dikerjakan oleh 5 orang. Nah, kita belum fokus dulu ke kamarnya, kita fokusnya ke orangnya dulu aja ya. Jadi pelan-pelan aja dulu. Berarti di sini V1-nya sama dengan 1/30 ya, alias 1 kamar dalam waktu 30 menit. Nah, kemudian kalau kecepatan 5 orang, berarti emang logis kan? Kalau 5 orang berarti 5 kamar juga dalam waktu 30 menit. Karena kerjanya kan bareng-bareng tuh. Nah, jadinya P5 sama dengan 5 kali 1/30. Atau bisa kita tulis 5/30. Boleh juga teman-teman kalau ini langsung dijadikan 1/6 pun gak masalah. Karena bisa dibagi ya. Karena udah ada angkanya. Tapi akan biarin aja dulu supaya tetap kelihatan sesuai dengan angka di sini 30 menit. Nah, sekarang yang kita cari adalah kecepatan 5 orang. Ya, kok jadi masih surat di sini? Ini salah ya, masih yang tadi. Harusnya di sini kamar. 5 orang, 6 kamar maksudnya. 6 kamar dalam waktu misalkan T menit. Oke. Jadinya 5/30 sama dengan 6/T.
pakai perbandingan ya, perbandingan yang tadi kalau misalkan 5 orang dalam waktu 30 menit, berarti kalau misalkan 6 orang dalam waktu 10 menit. Nah, jadinya, tapi logikanya gini, logikanya tadi kalau misalkan 5 orang, 5 kamar, 30 menit, berarti pasti kalau sekarang disuruhnya 6 kamar, waktunya pasti bertambah. Jadi dari sana pun kita udah tahu bahwa yang A ini sudah pasti salah, dan yang B juga sudah pasti salah, karena nggak mungkin tetap. Logis aja kan kamarnya bertambah gitu. Kemudian, ya udah ini kan bisa kita bagi nih. Habis jadinya 1 dibagi dengan 6. Jadi jawabannya T sama dengan 36. Gitu. Paham nggak nomor 5? Cek. Halo. Ya Kang, paham Kang. Oke. Saya kaget kirain tadi sinyal saya tiba-tiba putus lagi. Oke. Satu nomor lagi ya. Tanggung kita memanfaatkan waktu tinggal 5 menit. Kita coba bahas yang nomor 2. Yang tadi tentang sepatu-sepatu. Nah, Ibu, diperlukan 40.000 untuk memperbaiki adalah 240.000 ya. Jadi modal utamanya adalah 240.000. Jadi bukan lagi 200.000. Ini saya nggak tahu kenapa dia patah-patah nih di PPT-nya. Oke, nggak apa-apa lah. Jelas tadi 240.000 ya, udah tahu. Nah, kemudian coba kita geser. Jadi misalkan dulu deh harga jualnya itu pas 300.000. Di sini kan dibilangnya harga jual sepatunya itu lebih tinggi daripada 300.000. Nah, sekarang kita misalkan aja dulu, gimana kalau dia pas 300.000. Modalnya 240.000, berarti otomatis keuntungannya sama dengan 60.000. Oke? Itu keuntungan. Tapi di sini ditanyakannya bukan keuntungan, melainkan persentase keuntungan. Jadi kita harus ungkapkan 60.000 itu dalam bentuk persentase. Jadi persentase keuntungannya sama dengan 60.000 per 300.000 dikali 100%. Ini nolnya bisa habis, 4 nolnya bisa habis. Terus 6 dengan 30 juga bisa kita bagi, jadinya 1/5 dikali 100%. Udah ya, sama juga nih. Berarti 100-nya kita bagi dengan 5, sehingga jadinya 20%. Nah, sekarang logikanya gini. Ini kan kalau harga jualnya pas. Oke? Kalau harga jualnya pas 300.000, maka keuntungannya juga pas 20%. Tapi faktanya, di sini harga jualnya lebih tinggi daripada 300.000. Otomatis, keuntungannya pun lebih gede daripada 21%. Paham maksudnya? Paham Kang. Oke, nah gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini tadi apa nih? Oh, ini Q-nya ya, ini yang B. ini Q. Oke. Berarti jawabannya yang B. Besar. Gitu. Oke. Jadi itu dulu teman-teman dari Akang. Ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang masih belum paham atau mungkin tadi cara ngajarnya masih kurang enak. Tapi mudah-mudahan sih bisa makin nambah pemahaman teman-teman. Minimal tadi tentang fungsi ya, tentang fungsi sama juga tentang peki-pekian. Barangkali itu dari saya kembalikan lagi ke Kang Fajar. Silakan Kang Fajar. Oke, siap. Oke, terima kasih Kang Farhan atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, amin. Amin. Oke, untuk mengakhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Oke, cukup sekian buat sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, Ya, sama-sama. makasih Kang Farhan. Pamit ya.